petani menanam tomat. Cakaplah bilang ibu, payah kali. Jika jumpa anak petani menanam tomat, tomatnya ditanam di pinggir kali. Yang jawab kali kedua salamnya masih kurang bersemangat. Yang paling semangat, kudoakan bolak-balik naik haji. Tengok dulu siapa paling semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang pakai kamera itu yang paling semangat. Aku niat ku kasih duit yang pakai kamera itu. Kalau maju dia ke depan ini langsung saya cairkan. Tapi kalau nggak mau dia maju, itu bukan kesalahan saya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu kompori, jangan Bapak Ibu paksa. Kerelaan hati beliau. Kalau beliau yang pegang kamera itu karena semangat jawab salam, di kameranya pula Ustadz, maka dia berhak dapat duit dari Ustadz malam hari ini. Maka kita hitung mundur dari 5 Bapak Ibu. Kalau sudah selesai 1 nanti habis waktu, berarti gugur hadiahnya. Kita hitung Bapak Ibu 5 4. Yang mana yang naik? 3. 3 kurang sedikit. 2 seperempat. Hampir 1. Perwakilan. Sini Bang. Yang saya maksud yang pakai batik tapi abang yang berani ke sini. Itu pun kita hargai. Karena dia videoin, dia nggak bisa ke sini. Jadi titip salamnya berapa tadi? Nggak ada dibilangnya. Penting minta aja lah katanya gitu kan. Karena perwakilan potong pajak. Yang menjemput saya kasih 5.000, yang kameramen 10.000. Cair. Nah, jelas. Begitu mantan Pak Kades. Kalau 15.000 nggak mau anak-anak nyalam kita. Betul tuh Pak. Saya udah lama jadi Ustadz nih Pak. Memang begitu. Tapi kalau 50, 100 ke atas itu memang langsung dicium tuh. Bau ikan asin pun tangan Ustadz tuh diciumnya itu Bapak Ibu. Tapi kalau 15.000, alah Ustadz segitunya kata dia itu. Penting berkah. Udah langsung ditransfer. Cair. Berapa orang kalian anak-anak situ? Bertiga. Berarti pas lah itu 5.000, 5.000, 5.000. Kalau mau dia bagi, kalau nggak mau dia bagi, itu di luar tanggung jawabku Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, guru-guru kita, para sesepuh kita yang hadir malam hari ini. Juga turut berhadir bersama kita para pemerintah desa kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah marwah dan semangat acara kita ini. Hadir bersama kita mantan Bapak Kades kita. Periode berapa Bapak dulu? Kok nggak sempat jumpa saya Pak? 2006, 2012. Pantaslah. Aku kunjung Batu 2015. Tapi masih sehat Bapakku, tengok masih keren. Berapa bini Bapak? 1 cuman. Tidak berani beliau. Tambah lagi kata beliau. Ikut ibu sekarang Pak? Tidak ikut. Itu makanya berani. Coba kalau ibu di belakang, mana berani Pak Kades. Semoga semua kebaikan yang Bapak ketika memimpin dulu, asbab itu sehat sampai sekarang. Doa-doa dari orang banyak insya Allah Pak. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan semoga keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua BPD, berarti
Tuk Zul ini masih masuk wilayah Tuki yang Siki. Oh gitu. Jadi pemekarannya besok masuk juga ini. Berarti calonnya Tuk Zul lah besok ini, calon kadesnya ini. Yakin aku ini. Ini saya yakin hadirnya beliau ini bukan hanya maulidan aja ini ya kan. Tuh. Sekalian kampanye enggak? Jelas-jelas ini tuh. Kalau ke cabang niat kita biar disampaikan, itu maksudnya. Ada kira-kira mau berkenalan ke masyarakat, promosi mau jadi kades. Kades Pemekaran. Kenapa Ustadz arahkan? Saya sudah lama kenal dengan Datuk. Orang masjid, orang pengurus masjid, orang aktif GSSB. Saya berani mempromosikan karena saya yakin orang yang rajin ke masjid, peduli agama Allah, mudah-mudahan tidak berkhianat kepada masyarakat. Apa sebab? Sama Allah saja dia takut, apalagi bertanggung-jawaban orang banyak. Kutanya dulu ibu-ibu, kalau Datuk Zulkarnain ini besok calon kades Pemekaran, ibu pilih atau tidak? Lah karena segan kalian kan? Kalau Datuk Zul besok mau calon kades, kamera sedang hidup nih sekarang nih. Satu kamera kita hadapkan ke ibu-ibu, kita minta kesaksiannya besok nih. Tengok tuh, mana tahu dipilihnya besok. Kalau Datuk Zul besok mencalon kades, kalau Pemekaran desa yang baru, apakah ibu-ibu pilih beliau atau tidak? Ibu yang baju putih apa kalian bilang bu? Enggak, kata dia. Apa masalah ibu dengan Datuk Zul? Oh dipilih. Janganlah pakai bahasa Jawa, tidak paham saya. Apakah didukung atau tidak? Kalaupun bukan beliau besok, yang penting pastikan orangnya patuh agama, aman negara ini insya Allah. Itulah. Kalau nanti ustadz yang ngaji tadi, ustadz muda calon kades, ibu pilih atau tidak? Diam semua ustadz. Nggak ada yang mau pilih. Itu herannya kita masyarakat nih. Nggak bisa juga ditebak-tebak pak. Kadang udah cocok menurut awak, salah tembak juga rupanya. Mudah-mudahan semua tokoh-tokoh masyarakat, nenek mamanya, pemerintahnya, alim ulamanya, bagaimana di dunia ini sudah berusaha kita muliakan mereka. Semoga kelak mudah-mudahan Allah muliakan pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seluruh masyarakat desa Tukiang yang hadir malam hari ini, semua keluargaku yang tak bisa disebutkan satu persatu, doaku kepada Allah malam ini, semoga kumpulnya kita malam ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang hadir malam ini yang sakit sehat badannya, amin. Ibu bapak yang hadir malam ini yang terlilit hutang piutang, semoga Allah berkah maulid ini mudahkan semua kita melunasi hutang-hutang kita, amin. Kalau ada keluarganya yang hadir malam ini, antara suami istri sering bercokak berantang, anak-anak susah diatur, barokah memperingati maulid Nabi, semoga Allah akurkan, damaikan keluarga mereka, amin. Kalau ada keluargaku yang hadir malam hari ini, asbab memuliakan maulid Nabi, semoga semua hajat, cita-cita, harapan yang sudah lama kita dambakan belum dapat sampai hari ini, semoga dalam waktu dekat Allah ijabah kabulkan doa-doa terbaik kita, amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir ini nanti mudah-mudahan bertambah niat berkah kampung halaman kita, amin. Ustadz pun nanti pulang mudah-mudahan membawa sudah mulai kawan ini lagi. Yang hadir ini mendapat barokah, Ustadz nanti pulang bawa serius lah bu. Aku tak seburuk yang kau kira loh bu. Kata ayah saya bawa tetap amplop ayah anda. Nggak ada masalah sama mereka.
Hadir Bapak Ibu malam hari ini, semoga bertambah barokah kampung kita, memuliakan maulid Nabi, membesar-besarkan syiar agama kita. Mudah-mudahan semua keluargaku dapat barokah. Ustadz nanti pulang bawa amal. Payah kali, udah bolak-balik dibilang dari tadi. Amplop aja pikirannya loh. Udah belasan tahun ibu aku berceramah ini ndak pernah tanya Datuk Zul. Yang pakai amplop nggak pakai amplop sudah biasa itu kurasakan. Semua masalah itu ndak ada masalah sama saya. Mau pakai atau tidak, yang penting samaku, nggak usah pun pakai amplop. Yang penting isinya. Payah kali ngajari kalian ini, tak kenapa ini? Ndak ada gunanya sama aku Datuk amplop itu. Nggak usah pun beramplop. Kami sama manajer sekarang gitu ajanya. Asal berangkat, nggak ada lagi kadang-kadang panitia. Makasih Ustadz, udah jarang lah. Manajer sekarang, manajemen kami enak saja. Kadang selesai kami ditanya, berapa nomor rekening Ustadz? Begitu dia. Jadi nggak zamannya lah Datuk lagi main-main amplop-amplop ini. Masa segitunya Nabi berjuang habis-habisan demi agama, masa awak mengharap amplop demi ceramah? Cocok nggak Bu? Maka nggak usah pakai amplop. Jadi cemana? Transfer mak-mak. Ku cek tadi sinyal pun sini kurang bagusnya, nanti nggak sampai-sampai. Balik lagi pengaturan awal Pak Panitia, nanti kalau sampai harus pakai itu juga tengok-tengoklah, jangan sampai tertukar dengan tertib acara, nanti ustadznya kecewa. Alhamdulillah, nauzubillah lah. Masa tertukar amplop dengan tertib acara? Alhamdulillah, nauzubillah. Kecelakaan tanpa disengaja itu ibu. Apa kabar ibu-ibu semua, sehatnya? Boleh berpantun? Semangatlah kalian sedikit. Boleh berpantun? Sebelum ku bacakan pantun ini, request ibu-ibu menyenangkan hati kalian. Apakah lebih bagus saya duduk berceramah ini atau berdiri? Mau ngajak ustadz aja kerjanya ini Pak. Apakah ibu menengok saya lebih bagus ceramah duduk begini, duduk manis, santai, atau berdiri? Kalau ayah saya yang di teras masjid, yang menengok kami di atas pentas nih, bagusnya ayahanda, saya nih duduk atau berdiri ayahanda? Ada yang bilang duduk, ada yang bilang berdiri. Mana aku ikuti ini? Kata ayah di belakang, duduk. Itulah ayah yang perasaan ke ustadz sebenarnya. Duduk aja lah Pak Ustadz. Dalam hati ibu nggak, di mobil mana ada orang berdiri. Orang duduk aja pekerjaannya berdiri. Saya menunjukkan sehat karena saya tidak pernah jatuh cinta ke bapak-bapak. Saya selalu suka menengok perempuan, ibu-ibu. Maka aku kabulkan permintaan kalian. Aku akan berdiri Besti. Oke ya Besti, saya berdiri ya. Oke. Kalau mama tetap berdiri, udah jelas nampak. Mana lebih ganteng fotonya ketimbang aslinya? Ada fotoku loh Bu. Mana lebih ganteng dia ketimbang aslinya? Kalau kalian bilang tetap fotonya, duduk aku balik loh Bu. Menyenangkan hati Ustadz, bilang lah Bu aslinya. Kamera hidup ini loh Bu, malu awak. Cincau-cincau lah ceritanya. Ini sekalipun hatimu merasa terbohongi, tapi ikutilah kata hati yang tidak sesungguhnya. Mana lebih ganteng, fotonya apa aslinya? Gak kompak. Mana lebih ganteng, fotonya apa aslinya? Aslinya ya kan Kak? Aslinya kan Kak? Itu lebih jelas dia, aslinya. Udah kusenangkan kalian, menyenangkan hatiku, tak bisa kalian Bu. Yang lebih ganteng aslinya, fotonya itu karena difilter-filter panitia itu. Kalau fotonya imut-imut,
aslinya. Bayangkan itu Pak, Tuhanku. Fotonya imut-imut, aslinya amit-amit. Itu jelek kali enggak Bu? Nggak bisa diganti bahasa yang lain, jangan amit-amit. Dia itu imut-imut, ustadznya. Asal jangan kau bilanglah dedemit. Yang paling parahnya lagi, saya sudah berdiri. Kalau jalan-jalan ke Lubuk Bendahara, bilanglah cakap mesti. Jalan-jalan ke Lubuk Bendahara, jangan lupa singgah minum es kelapa. Sudah lama sungguh kita tidak berjumpa. Sekali kita berjumpa besti, ku tengok kalian makin bertambah muda. Tepuk tanganlah kau dulu besti. Payah kali pun sudah dibilang muda pun disembunyikannya mukanya. Apa iya kata dia? Iya, makin muda ibu, biar senang hati ibu. Sehatnya semua kan? Mudah-mudahan yang sudah umur 61 tahun maulid datang macam mukanya 16 tahun. Amin. Yang umur 72 wajahnya macam 27. Gak ada yang mengaminkan. Mana bisa itu Pak Ustaz, ada keriput kata dia. Ayah saya apa kabar malam nih? Sehat Pak? Satu pantun untuk orang Tuki yang ini. Boleh berpantun? Mana yang jawab boleh? Oh anak ini heran pula aku jadinya ya. Anak raja main kelereng. Orang Tuki yang memang keren-keren. Cuman itu pantunnya Pak. Tepuk tangan dulu. Apa ya kan itu tepuk tangan Pak? Allahu Akbar. Saya bolak-balik ke sini Nurul Iman berceramah. Dulu di masjid di dalam panas, sembab, susah. Bapak sebahagian ada ahli hisab serba salah. Mau keluar segan nengok ustaz, mau di teras nanti nggak cocok, masuk ke dalam ibu-ibu nggak muat. Terakhir muncullah pemikiran, kita buatlah macam di kampung-kampung lain. Apalah susahnya mendirikan terata, apa susahnya membuatkan panggung seperti ini. Rupanya kekompakan itulah wujud malam hari ini. Nampak masyarakat Tukiang senantiasa dalam persatuan dan kesatuan. Maka inilah menurunkan rahmat ke kampung halaman kita. Amin ya rabbal alamin. Aminkan dulu kuat-kuat biar ku doakan ya. Allahumma, aminkan Bu. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Khususan ya Allah desa Tukiang, lahirkan dari sini ya Allah anak-anak penghafal Quran. Lahirkan dari sini orang-orang soleh soleha. Lahirkan dari sini para pejabat-pejabat soleh. Lahirkan dari Tukiang ini orang-orang hebat yang takut kepadamu dan sayang kepada kami masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah, kalau kalian tengok nanti Bapak Ibu pas saya mau pulang, nanti screenshot dulu kaca mobil, ada di situ tulisan www YouTube UJR channel. Jangan lupa buka, subscribe, like and share. Kenapa harus kami buka Pak Ustadz? Tengok, bandingkan tabligh akbar kami di kampung sebelah, di desa lain, di kota lain, maka menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Rupanya di kampung lain orang maulidan luar biasa mewah megahnya. Rupanya sudah sampai ke Tukiang, sudah mulai tertular. Alhamdulillah. Habis ini nanti buatkan lagi 3 hari sebelum hari H, buat lomba azan.
buat lomba tajhizul mayit, ngurus jenazah, buat lomba tahfiz 1 juz, buat lomba nanti mengurus fardu kifayahnya. 3 hari sebelum acara, di puncak acara kita umumkan, menarik masyarakat setempat ramai berbondong-bondong hadir karena berharap dapat hadiah. Mau nggak Bapak Ibu mencontoh, ada satu desa belum berapa malam kami datangi. Ini Pak, spanduk berjejer, pentasnya luar biasa, dikasih 2, tendanya panjang luar biasa. Apa yang dibuat kadesnya Bapak Ibu? Digantungkannya lah di tenda-tenda ini, mulai dari gayung, apa peralatan rumah tangga itu ya, hanger, sedotan WC, beras topi koki, melintang Bapak Ibu. Saya pun datang acara itu, heran saya, maka saya upload di YouTube saya. Ini aneh acara ini. Setiap orang yang hadir maulidan dikasihlah Bapak Ibu 1 kupon. Selesai saya ceramah, diundi. Hampir semua yang hadir malam itu dapat hadiah Bapak Ibu. Dari mana duitnya? Dari orang-orang kaya setempat, dikelola oleh panitia. Dibuatkan mereka tumpeng besar-besar, dibuatkannya lagi buah menjulang tinggi. Sampai kupesankan ke Pak Kades, Pak Kades, dari sekian banyak buah-buah ini, boleh nggak aku minta 1? Ku bilang, bercandanya dalam hatiku. Betul, selesai ceramah, digotong panitia, masukkan ke mobil. Sampai malam ini Bapak Ibu belum habis buah itu di rumah. Jadi maksudnya cemana Pak Ustadz? Itu yang aku belum paham ini. Entah apa nanti yang panitia mau kasih sama aku ini, nggak tahu juga saya. Beda tempat, beda pula adat istiadatnya. Nggak ada Pak Ustadz, nggak ada masalah. Yang kuceritakan ini supaya orang tuh yang termotivasi. Kalian buat acara begini, di kampung lain pun sudah mulai heboh, meriah luar biasa memperingati hari besar Islam. Salah satunya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta nggak ibu sama Nabi? Cinta nggak bapak sama Nabi? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling banyak solawatnya itu yang paling dekat nanti dengan Nabi. Kutanya ibu-ibu, saya tadi sampai ke sini sholat Isya. Sudah sholat Isya kalian apa belum? Di mana kalian sholat Isya? Di masjid mana? Apalagi yang masih grup nasi rebana tadi, ingat-ingat loh Bu, belum sholat kalian. Jam berapa rencana kalian sholat? Pulang dari sini. Berarti ini tak boleh ceramah ni lama-lama. Kalau sempat gara-gara ceramah ini pulang Bapak Ibu ke rumah langsung bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ikutlah saya berdosa gara-gara maulidan cinta ke Nabi yang nyuruh sholat Allah. Dalam hadis Nabi ada, rupanya ketika maulidan tidak sholat Isya. Alhamdulillah, na'udzubillah. Aku tak ikut-ikutan loh Bu. Yang jelas yang belum sholat Isya, tolong kalian nanti sholat Isya. Kalau juga kalian tidak sholat Isya, sudah kuingatkan di awal majelis ini, dosa tanggung masing-masing. Ayah saya yang di teras sudah sholat Isya tadi apa belum? Sudah. Ramai kita tadi Pak sholat Isya, betul? 2 saf apa 3 saf? Pertanyaan, mana lebih ramai sholat Isya tadi ketimbang maulid ini? Maulid lah. Coba Bapak izin maaf, tunjuk tangan, ku kasih duit yang tak ikut sholat Isya tadi tapi hadir maulidan 1 orang. Jangan tunjuk-tunjuk Pak Ustaz, sudah sholat kami tadi, jangan tanya-tanya lagi. Masuk maulid Nabi,
mengaku cinta Nabi, mengaku sayang Nabi, mengaku ingin dapat syafaat Nabi. Yang kukhawatirkan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, entah sama nanti kejadian di Padang Lawas dengan kejadian di Tukiang, maka kita demi kebaikan perlu membandingkan. Sakit nggak dibandingkan? Sakit. Kalau demi kebaikan boleh apa tidak? Kalau dibilang bapak sama ibu, lebih cantiknya mantanku ketimbang kau, kata dia, sakit nggak hatimu? Sakit. Kalau dibilangnya jauhlah lebih cantik kau ketimbang mantanku, syukur kali lah kau jadi biniku, kata dia. Kembang nggak telinga ibu? Oh, kembang, kembang. Kata Rasulullah ketika ditanya para sahabat, ayyul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasul, apa amal yang bisa mengundang Allah itu cinta ke kita, yang mendatangkan cinta Allah, kemudian Allah cinta ke kita, ikutlah Rasulullah cinta ke kita. Bapak Ibu, itulah maulid ini. Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, solat engkau pada awal waktunya. Dengar baik-baik Bapak Ibu, saya jujur-jujur aja ini, jangan tersinggung ya. Ya Bu ya. Kalau sudah setua ini kita, apalagi yang sudah bercucu, atau mungkin hampir cucunya pun sudah mau nikah lagi, sudah mau bercicit. Dulu waktu umurmu 16 tahun sudah mulai tertanam cita-cita harapan. Dapat nggak sampai sekarang di hari tua? Ada yang dapat tapi lebih banyak yang tidak. Pernah nggak ibu bercita-cita jadi orang kaya? Pernah. Pernahkah ayah bercita-cita jadi pejabat? Mungkin pernah. Pernah ayah ibu bercita-cita punya rumah besar? Pernah. Pernah bercita-cita punya mobil bagus? Pernah bercita-cita dapat kebelingan 2-3 kebun sawit luas semata memandang? Pernah. Namanya manusia. Pertanyaan, udah dapat belum? Apa tidak? Allahu Akbar. Kenapa Bapak Ibu belum Bapak Ibu dapatkan itu di hari tua ini? Jawabnya, baca hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id al-Khudri. Saya terjemahkan bahasa orang Tukiang. Orang yang suka menunda-nunda solat, maka sama dengan Allah pun begitulah menunda hajat-hajatnya. Siapa yang membuat solat selalu di awal waktu, maka seperti itu pula lah Allah menunaikan dengan cepat hajat-hajatnya. Maka Bapak Ibu, di hari tua ini, rumah yang kau idam-idamkan tak dapat, sawit yang kau harapkan tak dapat, mobil yang kau impikan tak dapat. Sudah tua, mikir, ulang-ulang, pikirkan, muhasabah, apa salahku ya Allah, kenapa tak ku dapat harapan-harapan itu? Jawabannya ada dalam diri kita. Jam berapa Bapak Ibu sholat zuhur? Jawablah mesti. Jam berapa sholat zuhur? Jam 3 Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jam berapa kau sholat asar? 5:30 Pak Ustaz. Jam berapa kau sholat maghrib? Udah ngaji di masjid Pak Ustaz. Jam berapa sholat isya? Kadang kelewat Pak Ustaz karena ngantuk berat luar biasa. Sholat subuh, jam berapa kau sholat subuh? Jam 6 Pak Ustaz. Kadang 6:30 karena keletihan manen seharian Pak Ustaz. Semakin kau tunda-tunda sholatmu di awal waktu, maka pikirkan malam ini kita sedang maulidan. Begitu pula lah Allah menyia-nyiakan harapan-harapan dan cita-cita ayah dan oma. Alhamdulillah. Mau nggak Bapak Ibu mulai hari ini berkomitmen sholat 5 waktu yang wajib bagi kita sebagai orang Islam? Momentum maulid ini, habis maulid ini,
jangan lagi tunda-tunda sholat 5 waktu. Setuju apa tak setuju? Bapak-bapak tak ada yang setuju. Aku udah biasa Pak Ustadz sholat zuhur 2:30. Kan masih sholat zuhur tuh Pak Ustadz. Iya. Aku udah biasa Pak Ustadz sholat asar tuh 5:30. Sekalian mandi sore mau ke maghrib. Iya kan masih boleh Pak Ustadz? Bisa. Tapi jangan salahkan ayah dan ibu. Ketika semakin sering keinginanmu ditunda-tunda Allah, maka sebenarnya engkau sendiri penyebabnya. Kau tunda panggilan Allah, kau tunda hak Allah untuk disembah dalam ritual ibadah sholat. Begitu pula Allah menunda-nunda keinginan kita. Alhamdulillah. Saya cuma mau banding sedikit saja. Kalau di Tukiang ini ayahanda Pak Nasution ada orang meninggal, itu wiridnya antara maghrib ke isya atau habis isya? Antara maghrib ke isya. Kubawalah pas aku pulang kampung di Padang Lawas, kakek-kakek umur sekitar 65 tahun. Cerita nyata ini Pak Ustaz, cerita nyata. Masuk dia ke mobil, satu mobil kami, wiridnya 3 km dari kampungku ke kampung sebelah. Kampung siapa itu Pak Ustaz? Kampung istriku. Karena kami dekat rumahnya, cuma 3 km. Bahasa orang dulu, 5 langkah lah dari rumah, begitulah kira-kira. Makanya sayang kali aku sama dia, kawanku itu, biniku itu, mulai SD sama, masuk pesantren sama. Dia SMK aliyahnya, saya lanjut pesantren. 1 tahun dia pergi ke Jakarta merantau, saya ambil kelas 7 di pesantren. Berangkat ke Medan, jumpa lagi. Rupanya sudah sama-sama besar. Dia cantik, saya ganteng lah bilang, bu, payah kali bilangnya. Dia cantik, saya ganteng. Pas pulang kampung jumpa, kaunya itu bestiku bilang. Iya kata dia. Bang John yang dulu yang hitam pendek PC itu kata dia. Iya aku bilang, udah ganteng sekarang kata dia. Iyalah, udah mahasiswa aku bilang. 2012 saya tamat kuliah, dia pun selesai tamat kuliah, maka 2014 sepakatlah kami untuk menikah. Kok kesana cerita nih Pak Ustadz, kampung dialah tempatku bertakziah, itu maksudku. Raun-raunnya aja itu, biar kenal kalian. Lalu begitu sampai kami, rupanya sama dengan Tukiang, wiridnya antara maghrib dengan isya. Lalu kemudian si kakek ini, ibarat inilah masjid, kemudian saya parkir di depan tempat wirid itu, kira-kira agak di sana 500 meter lagi. Begitu azan maghrib, saya parkirkan mobil, saya sudah kunci mobil, gak nampakku kemana lah kakek ini tadi. Saya berjalan ke tempat wudhu, si kakek tadi jalan lempang ke tempat bertakziah. Pertanyaan, mana lebih penting takziah yasinan bantu orang meninggal dibanding sholat maghrib? Hah? Sholat maghrib hukumnya wirid yasin bantu orang meninggal hukumnya Kalau bertemu yang wajib dengan yang sunnah, yang dahulukan wajib apa sunnah? Kira-kira atau itu kalau dia ikut wirid, dia nggak sholat maghrib, kira-kira cemana modelnya? Pertanyaan, ada nggak warga Tukiang ini begitu, ayahanda Pak Nasution? Jangan kalian yang menjawab, beliau yang kutanya loh Bapak ya. Kata beliau, insya Allah tidak ada Pak Ustadz orang Tukiang model sifat gaya itu. Masa dia datang wirid dia tak sholat, masa dia datang wirid belum maghrib, masa dia datang wirid belum sholat isya. Ini Pak Ustadz gak ada di Tukiang, alhamdulillah. Tapi supaya jelas tenang hatiku, ada nggak Pak warga kita yang seperti itu? Wirid rajin, yasinan hadir, wirid yasin hadir, tapi tak sholat. Ada apa tak ada? Mana orangnya? Tunjuk tangan. Oh, kata ibu tuh, bapak-bapak jujur, angkat tangan, kata ibu itu.
Kalau bapak pas terpojok memang semangat kali mereka ini. Angkat tangan, angkat kata dia. Allahu Akbar. Mal mayyitu fi qabrihi kal gharikil mugawis. Sesungguhnya orang yang mati itu di dalam kubur, kata Nabi, tak ada obat seperti kalgorik, tenggelam di lautan lepas. Tahu Bapak Ibu lubuk bendahara? Tahu. Kalau di sini lubuk itu sama nggak dengan di Mandailing? Kami lubuk itu air yang sangat dalam. Itu lubuk itu kan, Mak? Kalau ada anak kecil, begitu saya di pinggir sungai lubuk ini, kemudian katakanlah ini lubuk, saya sedang di pinggir nih, tiba-tiba anak ini loncat. Begitu dia loncat ke lubuk itu, maka kemudian bahasa Arabnya kalgoriqa, melambai-lambaikan tangan, mugawis, sambil meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Begitu kata Nabi, jenazah di dalam kubur. Maka pertanyaannya sedikitnya Bapak Ibu, kalau saya terjun ke bawah menolong anak yang tenggelam itu, padahal aku sendiri tak pandai berenang, kira-kira yang duluan mati, aku apa dia? Terjun anak ke lubuk air yang dalam, begitu dia terjun, maka kemudian melambai tangan, tolong, tolong, tolong. Aku karena kasihan nengoknya, nggak pikir-pikir panjang, baju tak kubuka, handphone tak ku letakkan, ku loncat langsung. Lupa aku ni tak pandai berenang. Pertanyaannya, siapa duluan mati? Dia apa saya? Nggak nyambung ku tengok kalian maulid ini loh, Bu. Ada anak kecil, ini lubuk air yang dalam, kemudian dia loncat ke situ. Begitu loncat, maka dia lambaikan tangan, kalgorik, tolong, tolong, tolong. Karena aku kasihan nengok dia, lupalah aku dipandai berenang, ku loncat langsung. Yang duluan tenggelam mati, dia apa saya? Coba dulu CS, anak itu atau ustaz? Kenapa harus saya menurut ibu? Masuk akal, karena aku niat menolong. Pas ku loncat, pastilah aku nanti dari bawah untuk menjulang mengangkat dia. Bobot badan yang berat siapa? Anak itu kecil, maka dia ringan, mudah mengapung. Aku besar, udah mulai buncit, payah bergerak, tak pandai berenang. Yang mati duluan, saya apa dia? Saya kan, Bu. Samalah dengan orang yang datang wirid, yasinan, takziah, meninggal, tapi tak sholat maghrib. Sok-sok membantu mengirim doa, padahal dia tak sholat maghrib. Sama dengan kau tak pandai berenang, besti. Tak usahlah kau datang wirid kalau kau tak sholat maghrib. Itu ketika kau berenang, udah tenggelamnya kau duluan. Maka kata mayit dalam kubur, gak sampai kiriman, besti. Karena ini tak sampai alamatnya, ini agak lain ku tengok kau ni, kata dia. Bagaimana kau mengirim, kau saja sendiri gak bisa berenang, aku ni payah ini, kata dia. Maka orang tukiang, robahlah yang tak elok, robahlah yang tak baik, berangsur-angsurlah awak paham agama. Jangan ambil sunnah, tinggal yang wajib. Jangan datang wir kalau belum sholat maghrib. Sepakat? Jalan-jalan ke rumah Bu Aisyah, jangan lupa singgah di rumah Pak Badu. Sebelum kulanjutkan tausiah, mohon panitia kasih Ustaz tisu terlebih dahulu. Udah berkeringat aku ini, Bang. Udah kipas angin tak ada, tisu pun tak ada. Dari kakak itu pun jadilah gak ada tisu di nih. Manajer, ambil dulu tisu dari kakak yang paling cantik itu tiang ini, bawa sini. Udah berkeringat. Kenapa Pak Ustaz gak ada kipas angin? Maklum, pemula. Kenapa gak ada peti? Karena memang pemula.
maka inilah dia sudah dapat. Alhamdulillah. Semoga yang ngasih tisu ini duluan masuk surga ketimbang bapak ibu. Amin. Semoga yang ngasih tisu ini lebih duluan masuk surga ketimbang bapak ibu. Amin. Ada yang mengaminkan? Semoga orang yang ngasih tisu lebih duluan jauh masuk surga ketimbang Ustaz Rangkuti. Amin. Kalau giliran saya dibilang amin, amin ya. Kalau giliran bapak ibu nggak ada aminnya. Mudah-mudahan semua ini orang baik. Robahlah pertama. Nabi itu mengajarkan kita tentang masalah yang pertama, sholat awal waktu. Jangan lagi salah-salah, jangan lagi susah dibilangin, jangan lagi susah diatur. Ini yang kalian nampak pokok sawit ini yang punya siapa ini bapak ibu? Allah. Yang punya tanah tempat dia ditanam tuh yang punya siapa tuh bapak ibu? Yang punya diri bapak ibu ini siapa nih sebenarnya? Yang ngasih kita napas nih siapa? Yang ngasih kita air nih minum siapa? Yang ngasih kita makan makanan itu hakikatnya yang punya siapa? Maka bandingkan dulu engkau punya anak. Ketika anakmu itu kau panggil, padahal sepatunya kau yang beli, SPP sekolahnya engkau yang bayarkan, seragamnya kau juga yang bayar. Tiba-tiba pas waktu hari Sabtu Ahad libur sekolah, kau ajak ngutip berondolan, tidur dia senyenyak-nyenyaknya. Kau panggil pun tak menoleh dia. Kira-kira kalau rusak sepatunya besok, ibu belikan atau tidak? Belikan. Memang penyayang kalian di Tukiang ini. Anakmu saja yang ketika dia membangkang, ketika dipanggil, ketika kadang tak menoleh, sibuk main handphone, sakit hati. Besok nak kalau ada keinginanmu tak bisa lagi seperti dulu, cepat-cepat mama beli. Apa tujuan ibu? Mengajari dia supaya paham menghargai. Orang Tukiang pandai gak menghargai yang punya pokok sawit, yang punya dunia ini. Nah itulah kita dekatkan malam ini, maulid ini. Makin pandai ayah omong orang Tukiang menghargai Allah, semakin Allah muliakan kita bapak ibu insya Allah. Kasih kalian hafalan. Bisa gak kira-kira menghafal? Jangan mencret ya gara-gara hafalan ya. Kasih hafalan nanti ya. Tengok sini supaya ibu paham logikanya begini loh hidup ini. Apa ini bapak ibu? Apa mereknya? Kalau dijual ini di kedai biasa berapa ini? 5.000. Saya sekarang jualan mineral. Pertama datanglah Pak Manajer dakwah ini. Apa kata dia? Pak Rangkuti siap jual mineral ya? Betul. Berapa satu botol? 5.000 Pak Manajer. Maka dia kata, mintalah satu Pak Ustadz, biarlah 5.000 sebotol saja. Diambilnya duitnya 5.000, ku terima duitnya, ku kasih dia mineral. Terjadilah transaksi jual beli. Hatiku senang karena dapat untung, mungkin modal 3.000, untung 2.000. Senang dah hatiku bapak? Nah, berselang 5 menit kemudian datang tanpa kades kita. Pak Ustaz Rangkuti ya? Ya, aku sedang haus nih Pak Ustaz. Lalu kemana Pak? Ada Pak Ustaz jual air mineral. Ada Pak, ini ha? Berapa itu Pak Ustaz satu botol? 5.000 Pak Kades. Karena manajer tadi 5 menit kemudian pun sebelum Bapak sudah beli, dia tetap 5.000 Pak harganya. Kata beliau, ini Pak Ustadz duitmu ini 50.000, yang mestinya aku dapat 10 botol. Aku butuh hanya 1 botol. Yang 45.000 itu kembaliannya saya kasih ke Ustadz berupa hadiah sodakoh. Tak usah Ustadz balikkan. Sejauh ini mana lebih senang hatiku, menengok manajer atau menengok Pak Kades? Hah? Masih sadar kalian kan? Masih kan? Udah ngantuk?
Belumlah. Ini 5.000, manajer bayar 5.000. Pak Kades kita 5.000 ku sebut dibayar 50.000. Mana lebih senang hatiku, nengok manajer atau Pak Kades? Pak Kades. Setelah itu terjadi, saya bilang, Pak Kades ini banyak kali duitnya. Masya Allah, 45 lagi nggak dibalikkan nih. Alhamdulillah Pak Ustadz, baru panen sawit aku tadi, bagi-bagi rezeki. Alhamdulillah. 5 menit sesudah itu datang pula lah seorang bapak. Apa kata dia? Barang putih, ya. Aku nih haus betul nih. Ada Ustaz jual mineral? Ada. Saya ambil. Sudah diminumnya, baru ditanya, berapa ini sebotol barang putih? 5.000, harga normal lah. Udah lama pun kenal. Orang jelas-jelas Ustaz pun ketuki yang sering ceramah. Masa 5.000 juga ke awal? 3.000 lah Pak Ustaz. Ya Allah Bang, modalnya saja 3.000. Masa 3.000 ku jual, apa untungku? Ustaz ini hitung-hitungan kali. Ya udah 3.500 ya, kata dia. Ketika sudah ngotot betul dalam hatiku, biarlah. Dikasihnya lah 3.500 mineral. Pertanyaannya, sedih nggak hatiku? Sakit nggak hatiku? Kira-kira kalau ibu di posisi saya, apa doa ibu sama orang pembeli seperti itu? Ya Allah, jangan tunjuki hatinya balik lagi beli ke tempatku ini. Lama-lama tumpurlah jualan ini. Jangankan untung buntung yang dapat. Kan begitu normalnya kan Bu? Begitu. Rupanya kita ini pun sedang berjualan dengan Allah. Produknya sholat, panggilannya azan. Maka Bapak Ibu di iman orang Tukiang, ada musola satu lagi di situ saya tengok. Sesibuk apapun Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, kalaupun gak pancaran dari azan Nurul Iman atau musola, ada Bapak Ibu tahu azan lewat handphone kita masing-masing. Yang manggil itu siapa? Allah. Siapa Allah itu? Yang punya langit, dunia dan isinya, termasuk diri awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kutanyalah bapak-bapak ini, begitu azan berkumandang, ada enggak Bapak Ibu tengok yang pernah baru saja azan berkumandang, Bapak itu sudah lama dia duduk di dalam masjid, menandakan sudah selesai sholat sunnah, wudhu dan tahiyatul masjid. Ada enggak orang Tuki yang kayak gitu? Nah, jumpa enggak Pak Nasution yang kayak gitu orangnya Pak? Kalau di ujung batu kita, as-salatu wassalamu alaik. 5 menit lagi menjelang azan, Masjid Al-Hidayah dekat kantor lurah, dekat rumah kita, sudah hampir penuh saf yang pertama. Rupanya belum azan dikumandangkan, mereka sudah duduk selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Apa maknanya Pak Ustaz? Orang-orang seperti itu sama dengan macam Pak Kades, awak jual 5.000, dibelinya 50.000, nawar ke atas. Orang-orang begitu mulia di hadapan Allah. Bapak Ibu orang Tukiang, belum dipanggil sudah datang duluan, sama dengan menawar ke atas. Ada nggak Pak Nasution di Tukiang begitu? Nggak ada Pak. Kapan orang ini datang? Komat. Allahu Akbar. Begitu Pak. Saya Pak Ustadz karena sibuk kerja, semua kita sibuk Pak. Saya letih Pak Ustadz, semua kita letih Pak. Namanya dunia, nggak ada selesainya dunia ini Pak. Letih, istirahat, ulang balik. Selesai makan, minum, capek, istirahat. Tidur, bangun, itu bolak-balik. Siang, malam, itu lagi bolak-balik Pak. Tapi ingat baik-baik, sekalipun Nabi mensabdakan tentang umur umat ini, baina sittin, antara 60 tahun, wasabain 70 tahun, sedikit yang lewat dari 70 tahun. Kehidupan yang singkat menentukan nasib nanti di akhirat. Di sini Pak Ustadz kebiasaannya azan dulu baru datang. Senang gak Allah? Senang Pak, masih mantap itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, berangkat bapak itu dari rumah pakai Honda, pakai mobil, datang dia sholat. Masih dihargainya Allah, masih sama dengan manajer tadi. Berapa Ustaz jual satu? 5.000 dan ditawar-tawar. Memang dibayar 5.000. Bapak yang azan berkumandang, ketika itu bapak tinggalkan aktivitas, datang bapak. Sama dengan bapak tidak tawar-tawar dengan panggilan Allah. Apa hadiahnya? Nanti sholatnya itulah produknya bapak ibu. Begitu. Saya khawatir yang ketiga inilah bapak ibu. Makanya ada maulid. La ilaha illallah. Selesai azan dari Masjid Nurul Iman, langsung dicolek bininya dia. Bang, udah selesai azan di masjid, pergilah bang sholat. Allah, orang baru azan kok, kata dia. Ada nggak ibu dapat laki model kayak gitu? Asal diingatin, ngeyel aja. Ada begitu? Orang baru siap azan kok, kata dia. Masih sholat sunnah orang itu. Pergilah bang, panjang di jalan nanti udah komat itu. Mana ada, masih lama itu. Orang riding tank 7-10 menit kok, kata dia. Ayalah, betul. Masih santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang, udah komat itu, kata bininya. Anak belum satu rakaatnya, kata dia. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam lewat mikrofon masjid. Bang, udah selesai orang sholat zuhur itu. Apa kata dia? Kau belajar agama baru 2 harinya, ikut maulid Nabi sama Pak Rangkutinya baru semalam, sok-sok ngatur kau. Ini tamat MDA ini dulu juara 1 nih, biar tahu kau, kata dia. Paham gak kau sholat zuhur itu panjang waktunya? Diajari jawab balik. Mereka sholat zuhur setengah 1, jam 1 masih ada zuhur, jam 2 masih ada zuhur. Tahu kau sampai jam berapa zuhur itu ada? Sebelum azan asar berkumandang, sholat zuhur masih ada. Paham kau, kata dia. Bini ini pun bongak-bongak, agak-agak memang ada pula lelernya sedikit. Gitu ya bang, kata dia pula. Allahu Akbar. Lakinya pun bongak, bininya bongak, kawin bongak dengan bongak sama dengan bongak kuadrat. Alhamdulillah. Allahu Akbar Tuhan. Pantaslah bapak ibu hidup ini selalu resah. Pantaslah hidup ini selalu khawatir. Pantaslah anak-anak susah diatur. Pantaslah ekonomi tak normal-normal. Apa sebab? Pegang cakap baik, ingat baik-baik, kita di maulid Nabi. Kalau 5 anakmu tambah binikmu 6, tambah kau 1 ber-7. 5 anakmu di rumah tambah ayah omak 7. Kalau bapak sholat, bini sholat, anak yang 5, 4 sholat, 1 tak sholat. Demi Allah, yang 1 itulah pangkal murka Allah turun ke rumah tangga. Makanya permasalahan tak kunjung selesai bapak. Maka saya berharap malam ini maulid ini berhasil nih pak. Tegas awak dulu masalah agama, kita fokus dengan sholat kepada anak kita, bini kita, suami kita, semua keluarga yang tinggal satu atap. Jangan satu pun yang tak sholat. Sepakat bapak ibu? Oh, dari jawabannya rada-rada nggak sepakat Pak Ustaz, karena aku memang payah kali sholat Pak Ustaz. Itulah datang maulid. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Kalau ayah sholat, bini sholat, anak-anak sholat, turun rahmat. Kalau laki sholat, bini tak sholat, timpang. Laki sholat, bini sholat, anak-anak tak sholat, maka pincang. Semua tak sholat, tenggelam. Begitu bapak ibu. Berapa rukun Islam bapak ibu? Allahu Akbar, udah 6 di tukiam rukun Islam loh. Pada tuh, kemana ini? 5 apa 6?
Yang rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Jangan tukar-tukar itu. Marah orang nanti. Oh, anak-anak yang jawab tadi kak. Oh iya, demi mengamankan situasi anak-anak jadi korban pak. Anak-anak yang bilang 6 tadi. Kalian bilang 6 ya. Jangan kalian bilang 6 rukun Islam, 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Betul? MDA? Oh pantas. Enggak MDA mereka loh Bapak. Maka dia mendengar sekilas, apakah rukun Islam yang 5 atau rukun iman? Sama aja itu kata dia. Yang penting ada rukun-rukunnya udah aman itu kata dia. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Rukun Islam yang 5 ini 1 mengucap 2 kalimat, 2 mendirikan sholat 5 kali sehari semalam, 3. Nah, di sini pun sudah mulai ragu nih Bapak Ibu nih. Mana duluan? Puasa dulu atau zakat? Serius lah. Puasa dulu atau zakat? Kenapa harus puasa duluan? Ya iyalah, orang puasa dulu kau orang baru zakat fitrah, ya kan kau? Salah. Allahu Akbar Tuhan. Yang betul itu nomor 3 zakat dulu, nomor 4 puasa. Karena zakat di situ bukan zakat fitrah saja, masuk juga zakat mal, zakat harta. Jadi kalau ditanya guru kita di SD, ada PR anak-anak kita, tolong nanti catat rukun Islam, tanya ayah koman di rumah ya nak, ini PR kata bu guru. Tengok, rukun Islam ada 5. 1 mengucap 2 kalimat syahadat, 2 mendirikan sholat 5 kali sehari semalam, 3 mulai ragu dia, jangan ragu mulai sekarang, zakat. 4 puasa di bulan suci Ramadan. 5 mengerjakan haji bagi orang yang mampu. Lengkap rukun Islam 5. Pertanyaan, ada nggak ketika kita puasa, sedang puasa nih Bapak Ibu, bisa dapat rukun Islam yang 4 lagi? Bisa apa tidak? Pikir-pikir dulu, jangan asal jawab loh Bu. Saya besok puasa sunnah, sedang melaksanakan puasa, dapat nggak rukun Islam yang 4 lagi di puasa itu? Dapat apa tak dapat? Jangan ragu loh Bu. Lama aku tengok mikirnya loh Bapak Ibu. Dapat apa enggak? Saya sedang puasa, bisa nggak saya syahadat? Bisa. Saya sedang puasa, bisa nggak saya sambil puasa itu sholat terus? Bisa tidak? Saya ini sedang puasa, bisa nggak saya langsung haji? Di sini masalahnya ini, makanya sering tertunda-tunda sholat Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, rukun Islam yang 5 hanya 1 yang mewakili, bisa dirangkapnya semuanya. Amal apa itu Pak Ustaz? Sholat. Buktikan Pak Ustaz, jangan asal ceramah aja, biar aku buktikan. Kalau Bapak Ibu kita sedang sholat, wajib nggak kita bersyahadat? Di mana dapat syahadat itu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalau gak bersyahadat di atas tasyahud akhir, batalat sholatuhu, batal sholatnya ibunda. Maka sholat bisa dapat syahadat. Begitu. Coba Ibu, nomor 3 apa tadi rukun Islam itu? Zakat. Ada nggak orang ketika sholat sedang berzakat? Jangankan berzakat, berinfak, bersedekah. Sedang sholat, bisa Bapak Ibu berinfak, bersedekah, berzakat? Bisa apa tak Pak? Bisa. Dari mana ceritanya Pak Ustaz? Sah nggak Bapak Ibu sholat kalau tidak menutup aurat? Sah apa tidak? Tidak sah. Wajib pakai daun-daun, pakai apapun, penting tutup aurat. Batal sholat kita kalau disengaja memang aurat itu terbuka. Apa maknanya? Perlu duit, perlu
modal perlu pakaian, membeli mukenahmu untuk menutup auratmu, itulah sedekahmu, infakmu untuk Allah. Rukun Islam nomor 3 ada juga dalam sholat. Begitu. Jubah yang saya pakai duit, peci yang saya pakai duit, sarung celana dipakai, mukenah ayah dan ibu yang memakai, semua atribut sholat itu pakai modal. Itulah sedekahmu di sholatmu itu. Satu lagi Bapak Ibu, ada enggak ketika kita sholat dapat puasa? Hah? Sedang sholat kita ini puasa atau bisa makan minum? 11 yang membatalkan sholat Bapak Ibu dibuat 2 nomor, membatalkan sholat, makan minum. Di mana ceritanya orang makan minum sambil sholat dia mineral? Nah, mungkin. Kapan dia minum dalam sholatnya? Ketika Bapak Ibu wudhu terburu-buru, wudhunya belum kering, imam sudah takbiratul ihram, buru-buru jalan, lari-lari kecil, begitu sampai di shaf, Allahu Akbar. Kenapa Bapak Ibu gak lap tadi bekas wudhu? Dia baca hadis. Karena bekas air wudhu ini besok menjadi cahaya di hari kiamat. Meneteslah Bapak Ibu air wudhu tadi dari kening, berjalan sampai ke alis, sampai ke pelipis, turun sampai ke belokan hidung ini, sampai belokan hidung. Nah, turun, pergilah ke pinggir mulutnya, dicicipnya sedikit, batal sholatnya Bapak Ibu. Apa sebab? Karena sholat tidak boleh minum, artinya sholat sedang puasa Bapak Ibu. Makan, ada orang makan dalam sholat Pak Ustaz? Ada. Bapak Ibu yang sudah giginya berlubang atau giginya masih bagus tapi jaraknya itu agak renggang. Tadi makan ayam goreng, ayam bakar, ayam segala macam. Tiba-tiba azan zuhur, gak sempat sikat gigi, kumur-kumur pun gak tuntas. Begitu takbir Allahu Akbar, datang setan. Kau congkel-congkel dulu pakai lidahmu, masih ada bekas ayam bakar itu di gigimu paling belakang. Iya juga kata dia, betul, dicongkel-congkelnya. Udah dapat kata setan itu? Belum. Dicongkel, udah mulai keluar. Datang setan berbisik, sikit lagi, congkellah, kencanglah sikit kata dia. Iya juga kata dia, dicongkelnya, tuh naik ke langit-langit. Bapak Ibu, apakah itu potongan nasi atau potongan daging, yang penting dalam mulutmu ketika sedang sholat. Kalau keluar dari gigi, sela gigi, lubang gigi, kau telan, batal sholatmu Bapak Ibu. Apa sebab? Karena sholat kita wajib puasa. Begitu Pak. Pernah Bapak buat begitu Pak? Congkel-congkel gigi, congkel-congkel gigi, tuh telan. Gak taunya imam tuh kata dia. Imam gak tahu Pak, Allah tahu dia itu Pak. Maka gak boleh main-main dalam sholat itu Pak. Puasa. Ini memang agak ekstrim sedikit contohnya, tapi harus dicontohkan. Masyarakat banyak kadang-kadang dia sepele. Pernah ibu peluk. Peluk itu ingusan. Begitu ibu sedang peluk, bapak sedang peluk, sholat juga. Allahu Akbar. Meleleh ingus tadi, bening sebening-beningnya. Izin maaf Bapak Ibu, rasa ingus tuh asin apa manis? Asin kan Bu? Sama kita, aku pun pernah nyoba cicip itu, makanya tahu aku asin kan Bu? Keringat ini asin apa manis? Air mata asin apa manis? Hakikatnya ketika dia sedang sholat, tercicipnya, saking sedihnya baca ayat, menetes air matanya, masuk sedikit ke mulutnya, dicicipnya, ditelannya, batal apa tidak sholatnya? Apakah karena air matanya najis? Bukan, tapi karena asbab dia membatalkan puasa di saat sholatnya wajib puasa. Pernah Bapak Ibu ketika sholat batuk? Allahu Akbar,
Oh, keluarlah dahak yang hijau itu sampai di mulut. Begitu sampai di mulut, dalam fikih baca Pak, dalam kitab Bajuri ada itu. Ketika sudah terkumpul di mulut dahak tadi asbab karena batu, kalau bapak telan itu masuk dalam bab membatalkan sholat karena masuk kategori minum. Apa cara Pak Ustaz? Udah jelas-jelas keluar dahaknya di mulut nih. Rokaat baru 1, sholat zuhur nih 3 rokaat lagi. Ambillah ujung serbanmu. Kalau kau perempuan, ambil ujung mukenahmu, kau lapkan dia. Selama sholat Pak Ustaz dahak ini mukenahku sah, karena dahak bukan najis. Tapi kalau kau telan, batal sholatmu. Begitu Pak. Apa maknanya? Dalam sholat kita juga puasa. Begitu. Dalam sholat Bapak Ibu ada enggak awak haji? Kita sedang sholat, dapat enggak haji? Dapat Bapak Ibu. Gimana ceritanya Pak Ustaz awak sedang sholat bisa haji? Wajib kita sholat menghadap kiblat. Maka nanti orang Tukiang yang berangkat haji, berangkat umroh, nanti kalau saya menjadi mutawi pembimbingnya, yang tak pernah saya lupakan mengasih tahu jamaah, bapak dari Tukiang sholat ngadap ke sana, itu hanya sekedar prediksi mesin handphone menandakan arah kiblat daerah ke sana. Sanalah Makkah tuh kira-kira. Betul Bapak Ibu? Nanti kalau sudah sampai di Makkah, maka Bapak Ibu sholatnya tidak lagi kiblat matanya ke tempat sujud. Kemana kiblat mata kalau sudah sampai di Makkah Pak Ustaz? Kau sholat di Tukiang, bisanya kau berhaji menghadap kiblat. Kalau sudah sampai di Makkah, jangan kiblatmu lagi ke lantai nengok tempat sujud. Sunnah hukumnya memandang Ka'bah ketika sholat Bapak Ibu. Di Tukiang ini Pak Ustaz, aku mulai besok nengok Ka'bah aja lah. Mana bisa kau tengok? Dinding lah kau tengok di situ. Kalau sudah sampai di Makkah, nampak di depan awak Ka'bah itu langsung sunnah memandang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pandang Bapak Ibu tanpa pakai niat pun, memandang Ka'bah itu adalah pahala. Begitu. Maka dari sinilah uniknya sholat ini Bapak Ibu, dikumpulkannya rukun Islam yang 5 itu. Bapak Ibu kalau sholat, syahadat kau ulang-ulang sebanyak berkali-kali dalam ibadahmu. Mantap Islammu. Bapak Ibu kalau rajin sholat, maka senantiasa engkau tiap hari sedang melakukan ibadah puasa tanpa kau sadari. Bapak Ibu jaga sholatmu, hakikatnya engkau sedang berinfak, bersedekah, bahkan berzakat setiap hari. Apa sebab? Dalam sholatmu kau butuh biaya untuk menutup auratmu. Bapak Ibu yang rajin sholat tiap hari, hakikatnya engkau sedang bolak-balik menunaikan haji umroh. Dalam tanda petik, itu menjadi salah satu alasan setiap sholat selalu menghadap kiblat. Begitulah Bapak Ibu. Kalau sudah begini pun diceramahi tentang itu, gak berubah juga orang Tukiang nih, tetap juga asal azan nantilah, insya Allah tenggelam kalian besok. Alhamdulillah. Kalau mau selamat, jaga sholatmu. Kalau mau berkah, jaga sholatmu. Kalau mau makin makbul doa, jaga sholatmu. Mau cepat keinginan hajatmu, jaga sholatmu. Positifkan hari ini sampai meninggal dunia. Di mana azan berkumandang, di situ aku sholat Pak Ustaz. Di mana masuk waktu, di situ aku sholat Pak Ustaz. Insya Allah. Berani saya Bapak Ibu menjamin, tak mungkin karena manusia, tapi kalau Bapak Ibu biasakan sholat awal waktu, tengok nanti nggak sampai sebulan, tengok cita-cita hajat keinginanmu satu persatu nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Sholat itu menghargai Allah, membahagiakan Allah. Kalau sudah senang, minta keinginanmu, dengan gampang dia berikan, karena dia Al-Ghani Maha Kaya, Al-Mughni Maha memberi kekayaan. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan orang Tukiang bisa menyimak ceramah ini dengan baik. Amin. Mudah-mudahan ada perubahan setelah maulid ini ke arah lebih baik. Amin. Supaya dicontoh anak cucu kita, orang Tukiang terkenal ahli ibadah, menjaga solat. Itulah harapan 20-30 tahun yang akan datang, mengirimkan bacaan-bacaan kalimat thayyibah setelah kita meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa? 22:12 jam 10 hampir 15 menit. Setelah kupandang-pandang, enggak juga terbit-terbit bulan purnama. Setelah kupandang-pandang, belum memang terbit jua. Sampai disinilah orang Tukiang pertemuan kita. Sampai bertemu lagi kita di lain masa. Dadah. Ibu, dadah dulu. Dadah. Kata ibu tuh, belum, kata dia. Ibu bilang belum. Saya berharap yang kusampaikan ini kalian amalkan supaya selamat kita sama-sama dunia dan akhirat. Dinginkan mesinnya dulu sebentar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabban baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, kita tadahkan tangan kita, kita aminkan doa ini. Kita tidak tahu malam ini entah doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Yang jelas, kalau doa dipanjatkan, diaminkan oleh orang banyak, pasti salah satu doa itu ada yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Setelah nanti kami bubar berpisah, jadikan perpisahan ini mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidaina, dosa ayah dan ibu kami. Warhamhuma, sayangi keduanya. Wa akrimhuma, muliakan keduanya.
kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka mengasuh kami, mendidik kami di waktu kecil. Wa li jami'il muslimina wal muslimat, ampunkan ya Allah dosa orang Islam laki-laki dan perempuan. Ampunkan ya Allah dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Wa li masyaikhina, dosa guru-guru kami, orang-orang tua kami. Wa li muallimina, orang-orang yang mengajari kami. Wa liman ahsana alaina, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Birahmatika ya mujibas sailin, terima doa kami ini ya Allah yang maha penerima permintaan. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata was sihhata was salamata wal barakata wat taufiq wal hidayah, waftah lana abwabal ilmi, bukakan kepada kami ya Allah pintu ilmu pengetahuan. Waftah lana abwabar rizqa, bukakan kepada kami pintu-pintu rizki. Minal halalan thayyiban mubarakan wasi'ah, khusus untuk orang Tuki yang ini ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal, yang barokah, yang luas, dan khusus kepada keluarga besar yang hadir malam hari ini. Istiqomahkan mereka dalam ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana ij'alna muqimas shalah, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyatina, dan anak cucu cicit keturunan kami. Wa min azwajina, orang-orang yang menegakkan salat pasangan hidup kami. Wa ja'alna, jadikan kami lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ya muhawwilil ahwal, hawwilil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, bolak-balikkan hati kami supaya bisa taat kepadamu dan kepada agamamu ya Allah. Rabbana, Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebahagiaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan nanti di akhirat. Wa qina azabannar, selamatkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya